Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat ke-36, yang menjadi dasar kaji kita pada pagi hari ini. Hari Seninnya lampau, ta'lim atau kaji kita adalah mempelopori perbuatan atau merintis, mengawali perbuatan buruk, bahaya dan akibatnya dunia, di barzah dan di akhirat, di mana intinya semakin banyak orang mengikuti perintisan-perintisan buruk, perbuatan-perbuatan buruk, atau meniru apa yang kita kerjakan, atau mengajarkan, menyebarkan dan memviralkan yang dari kita sumbernya, maka sebanyak orang melakukannya, memperbuatnya, sebanyak pula dosa yang akan kita pikul. Ini inti kaji hari Senin yang lalu. Maka kelanjutannya adalah hukum berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan ayat ini. Bunyinya la taqfu, la jangan. Jangan engkau mengikuti ma laisa laka bihi ilm. Ma, apa yang laisa, tidak ada bagimu dengannya ilmu. Jangan engkau mengikuti ma, apa yang, atau sesuatu yang tidak ada bagimu dengannya sesuatu itu, tentangnya sesuatu itu ilmu. Karena as-sam'a, pendengaran, al-basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kana kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu, masing-masing, tiap-tiap, ulaika, daripada pendengaran, penglihatan, dan hati itu, anhu mas'ula, setentangnya pasti akan di mas'ul, ditanya, dimintai pertanggung jawaban. Ini larangan Allah. Larangan Allah kepada kita, lebih-lebih bagi orang-orang beriman yang mengikuti petunjuk Al-Quran, agar jangan mengatakan atau mengucapkan, membicarakan sesuatu yang kita tidak tahu, atau mengaku tahu padahal tidak tahu, mengaku mendengar padahal tidak mendengar,
mengaku melihat padahal tidak melihat. Itu semuanya bohong dan suatu kedustaan. Karena mengaku melihat, mengaku mendengar, mengaku tahu, atau mengaku menyaksikan, padahal tidak, suatu kebohongan. Dan setiap pengakuan kita itu akan ditanya. Kalau kita mendengar, ya pendengar ditanya. Kalau kita bilang melihat, ya penglihatan ditanya. Kalau kita tahu, ya ilmu kita ditanya di akhirat. Sebab masing-masing anggota badan kita akan dimintai tanggung jawab. Hari di mana atau saat di mana anggota badan kita akan bicara. Mulut kita dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim, dan seterusnya. Bahkan kulit pun bicara, kan? Hari di mana kulit bicara, maka anggota-anggota badan itulah yang akan bicara, diminta kejujuran dan kebenarannya. Nah, anggota badan kita tidak bisa bohong. Yang bisa bohong itu lidah. Yang berbohong lidah. Dalam segala hal kita tidak boleh mengaku-ngaku tahu, melihat, mendengar, apalagi mengikuti. Apa yang tidak tahu kita, apa yang kita ikuti, yang tidak ada ilmu kita tentangnya, termasuk kedalamnya menyangka-nyangka, menduga-duga, mengira-ngira, lalu kita iakan, kita benarkan, kita sudah terjebak ke dalam mengikuti apa yang tidak tahu kepastian kebenarannya. Itu satu. Yang kedua, keyakinan kepada adanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, saat di mana kita dipanggil, dikumpul, kemudian ditanyai, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti. Ketika itu kita tidak dapat lagi bersilat lidah. Keyakinan ke situ, itulah yang menyebabkan kita hati-hati. Orang yang tidak ada keyakinannya kepada hari itu, tidak percaya, orang inilah yang berbuat, melakukan apa saja, selagi bisa, selagi mampu, tanpa merasa bersalah. Dan ini kita lihat setiap hari, kita tonton setiap hari, bagaimana orang begitu lantang menuduh, menuding, memfitnah, mencaci, memaki, menjelek-jelekkan. Kadang ikut pula menyebar-nyebar, menyiar-nyiar, memviral-viral, padahal kita tidak tahu ujung pangkalnya. Disitulah pentingnya kita terus-menerus menguatkan, mengokohkan keyakinan kepada hari pertanggungjawaban itu. Nah, tidak ada satupun yang tidak kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti. Begitu juga kata-kata, sepatah kata pun akan dicatat. Barangkali kita ingat tempo hari kita sampaikan, walaupun kita mengatakan aduh pun dicatat. Undih dicatat, alah dicatat. Kita bicara makan cik lu, pai cik lu, latiah, biko lah, santala lah, itu dicatat semua. Bagaimana kalau kebohongan-kebohongan yang kita umbar, yang kita viralkan?
Satu-satunya yang bisa mencegah, menghambat, menghalangi, ya iman. Iman kepada Allah. Iman itu kan percaya, nak. Iman yakin kepada Allah yang maha segala-galanya, kepada malaikat yang mencatat, kepada hari akhirat, hari pertanggungjawaban. Itu sebagai awal kaji. Judulnya berdusta atas nama Nabi. Berdusta artinya kan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, atau berbeda dengan yang sebenarnya, berlainkan dengan kenyataannya. Itu yang berdusta. Ada dua. Pertama namanya dusta, kedua mendustakan. Kalau berdusta berarti kita yang mengatakan sesuatu yang tidak benar, berbeda daripada yang sebenarnya. Jika mendustakan, itu tidak percaya. Mendustakan berarti kita tidak mempercayai apa yang disampaikan pihak lain. Mendustakan Allah berarti apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya tidak kita percayai. Mendustakan Rasul berarti ajaran Rasul tidak kita percayai. Mendustakan hari akhirat berarti kita percaya adanya hari akhirat. Jadi kata-kata berdusta dan mendustakan. Nah, berdusta itu kepada siapa saja hukumnya haram. Termasuk dalam kategori dosa besar. Baik dosa kecil ataupun dosa menengah ataupun dosa besar. Kalau bagi-bagi juga. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Adakah dosa kecil? Kata orang berdusta ada. Dutu-dutu seketik kan ada. Berarti kecil yang mana? Saya juga tidak tahu dusta kecil itu apa. Karena kita juga dengar berdutu-dutu seketik kan ada. Nah seketik kau baru marah kurang. Dusta tentang dusta memang dusta, tidak bisa dibalik. Dusta bagaimanapun berdosa. Dan dusta itu bukan orang beriman. Sebab dusta itu ciri orang munafik. Seseorang tidak takut dusta, tidak takut berbohong, karena dia tidak menyadari akibat dusta. Sekarang kita munculkan pertanyaan, kenapa orang berdusta? Atau kenapa kita berdusta? Kalau kita berdusta, tentu ada sesuatu yang kita tutupi. Takut kita tersingkap kebenarannya. Atau ada sesuatu yang kita lindungi. Orang yang disayang, orang yang dikasihi. Nah, kita berani berdusta. Berdusta kepada suami. Karena takut suami marah kepada anak. Kita berdusta, kita lindungi anak. Jadi berdusta dalam rangka melindungi anak. Atau berdusta takut terbuka rahasia, aib, cacat, celah. Atau orang berdusta karena wataknya, ada maunya. Sudah jadi kebiasaan. Kalau hukum berdusta biasa saja berdosa, termasuk dalam deretan dosa besar. Nah sekarang bagaimana kalau berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dikatakan berdusta atas Nabi? Itu mengatakan sesuatu dan menisbahkannya kepada Nabi. Seperti kata Nabi, sunnah Nabi. Atau mengatakan haram, halal atas nama Nabi. Menyuruh, mencegah atas nama Nabi. Pokoknya segala sesuatu yang disandarkan
yang dihubungkan, yang disangkutkan kepada Nabi, tetapi tidak benar, namanya dusta atas nama Nabi. Seperti menyiar-nyiarkan, menyampaikan hadis-hadis palsu. Hadis palsu, namanya maudhu'. Mari kita baca hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1291 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 4, bunyinya, inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahdin. Ingat, sesungguhnya kadibah, berdusta alayya atas namaku, laisa tidaklah sama, kakadibi seperti berdusta atas ala ahdin, atas orang lain, atas seseorang yang lain. Faman kadzaba alayya, faman maka man barang siapa yang kadzaba berdusta alayya atasku, atas namaku, muta'ammidan secara sengaja. Muta'ammidan sengaja dia berdusta. Fal yatabawwa, fa maka lam hendaklah, maka hendaklah dia bersiap-siap maq'adahu, menempati tempat duduknya di neraka. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Ini tidak tanggung-tanggung ancaman. Mari kita pelajari sejenak. Yang pertama, berdusta atas nama orang lain berbeda dengan dusta atas nama Nabi. Di mana tak bedanya? Kalau kita katakan Nabi berbuat ini, melakukan itu, membolehkan ini, melarang itu kan hukum, kan syariat. Apapun yang dinisbahkan kepada Nabi kan menjadi syariat. Menjadi syariat ada. Contoh seorang guru atau seorang penceramah, model saya ini, saya katakan bahwa setiap Senin pagi jam 10 Nabi itu selalu melakukan zikir ini. Nah, kalau saya katakan begitu kan sudah buat hukum, ya? Padahal tidak. Maka sesatlah orang. Tercipta pula syariat baru, ajaran baru. Sebab kalaulah dinisbahkan, dihubungkan, disangkutkan kepada Nabi, lahir suatu hukum, lahir suatu syariat, minimal sifatnya anjuran, disenangi, disukai. Bisa tak tertangkap? Saya bilang begini, bahwa Nabi setiap hari Senin jam 10 beliau mengucapkan, melakukan ini, lalu saya ajarkanlah bacaannya. Berarti orang mendengar menganggap itu sunnah.
disenangi, disukai. Sudah menjadi suatu syariat. Sudah menjadi suatu amalan. Baca. Itu kan contoh. Tapi kalau saya bilang, Ibu Biaro setiap jam 1 siang beliau tu makan ketan, tidak ada mengikuti. Ibu dari Biaro setiap jam 1 siang hari Senin beliau makan ketan. Ketannya tidak berkerambia. Tidaklah hukum. Lahir hukum. Tidak ada hukumnya. Karena beliau bukan ikutan. Beliau bukan Nabi, beliau bukan Rasul. Apapun gerak-gerik beliau tidak menjadi ibadat. Tapi kalau saya sandarkan kepada Nabi, lahir suatu hukum, suatu syariat, suatu ibadat, suatu amalan. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Nah, saya mengatakan itu sebenarnya tidak, misalnya. Memang tidak ada hadisnya, tidak ada sumbernya, tidak ada rujukannya. Saya karang-karang supaya jamaah, supaya yang lain. Ini kan supaya-supayanya banyak tuh. Saya secara tidak langsung sudah mengajarkan syariat, amalan, ibadah, padahal tidak ada Nabi. Itu efeknya. Makanya berdusta atas nama Nabi tidak sama dusta atas nama lain. Bisa tertangkap. Jadi kepada para penceramah, kepada para mubali, para dai, ini amat keras nih. Amat keras bahayanya. Kalau dia tidak hati-hati, hanya karena ingin apalah namanya, supaya orang tertarik, supaya orang tasyuwa namanya. Risikonya itu. Di kita jangan gampang-gampang mempermudah menyebut ini kata Nabi, ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi, ini kebiasaan Nabi, ini amalan Nabi. Kalau tidak jelas sumbernya, tidak usah, bohong. Makanya dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan, atau dalam ceramah-ceramah, ustaz-ustaz kita selalu bilang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Manu nomor sekian, hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini disepakati. Karena dia sudah bebas. Kenapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Manu. Berarti dia telah menjelaskan hadis ini disampaikan oleh Syanu. Rujuklah. Maka tidak boleh, menurut apa yang saya pelajari oleh guru saya dulu, tidak boleh langsung menyebut kok kerja Nabi. Sebab kita tidak melihat Nabi. Bisa tenggok tak? Kok amalan Nabi, kita tidak pernah lihat Nabi. Kok kecek Nabi, kita tidak pernah dengar kecek Nabi. Kecuali menyebutkan hadis ini diterima dari Syanu sampai ke Rasulullah. Kita cukup menyebutkan hadis ini, saya baca, saya dengar dari guru, kata guru itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Manu, selesai. Atau saya baca di kitab Sahih Bukhari, ini hadisnya nomor sekian. Sudah, kita sudah menjelaskan.
Jadi himbauan kita nasiak-siak aku kan cok seketik sunnah Nabi gua. Kau hadis Nabi gua mah. Kau malah Nabi gua mah. Kau kecek Nabi ya. Kau kebiasaan Nabi ya. Tanpa sadar bisa jadi kita sudah berbohong. Diamalkan orang, dikerjakan orang, dilakukan orang, sumbernya sumber kita. Orang itu salah, penyebab orang salah kita. Tapi kalau kita belajar model ini, kita buka buku, kita jelaskan sumbernya, jelas rujukannya itu. Yang tidak benar yang tadi. Kita guru tidak, ustadz tidak, alim tidak, ahli hadis tidak juga, membaca hadis tidak juga. Lalu tiba-tiba kita katakan ini hadis Nabi tanpa menyebut sumbernya dari mana. Ini hadis Nabi mah, saya tadi baca bukunya apa? Itu bukunya. Di situ katakannya hadis nomor sekian, dah ada sandarannya. Orang bisa merujuk. Jadi tanya ibu tadi, bagaimana kalau hadis palsu? Gini. Apa yang hadis palsu? Yang hadis itu apa? Sekedar membantu kita lah. Di antara sekian banyak definisi kita ambil satu. Yang hadis itu adalah qauluhu, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadis. Qauluhu wa fi'luhu wa taqriratuhu sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasnya itu, sederhana. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Lalu perkataan Nabi itu diselusuri orang ahli, ditelusuri. Apa memang sumbernya dari Nabi, dipelajari dalam ilmu hadis. Sanad-sanadnya bersambung enggak? Kalau bersambung kepada Nabi namanya marfu'. Oh, ujungnya dari sanu sampai ke Rasulullah, marfu'. Kalau enggak sampai ke Rasulullah, sampai ke sahabat saja, namanya mauquf. Kalau enggak sampai sahabat Rasulullah, tabi'in, mursal. Banyak istilahnya. Lalu timbul hadis palsu. Apa yang hadis palsu? Bahwa dia tidak kata Nabi, tidak perbuatan Nabi, tidak ada sangkut pautnya dengan Nabi, dibikin-bikin, dibuat-buat, lalu disusunlah ranji-ranjinya sampai kepada Nabi. Palsu. Namanya hadis maudhu'. Kenapa orang buat hadis palsu? Pertama, untuk memperkuat pendapatnya. Kedua, untuk menggemarkan orang untuk mengamalkan amalan-amalan fadilah-fadilah. Ketiga, memang untuk mengacaukan ajaran agama. Itu makanya lahir pula hadis-hadis lemah dan palsu dikumpulkan oleh para ulama. Orang awam tentu tidak mengerti. Di situlah orang awam itu berkewajiban belajar, bertanya, mendengar, menyimak. Bukan langsung saja dicakau, dilutok. Bisa enggak? Kata enggak buat. Sebab bahayanya begitu. Siapa yang berdusta atas namaku, kata beliau, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya
neraka. Berarti dia kan sudah mencatat tempat duduk di neraka. Dustanya bukan dusta sembarang dusta. Kita sering dengar tanpa menuding, tanpa menyebut, demi amalan-amalan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, di kajian-kajian tertentu orang tak segan-segan menyitir, menyampaikan hadis-hadis yang tak jelas sumbernya. Tujuannya supaya orang tertarik, semangat, ramai, lalu dihubungkan kepada Nabi, disangkutkan kepada Nabi. Ini sangat berbahaya. Berbahayanya ancaman Nabi, dia akan menempati tempat duduk di neraka. Sampai di situ tertangkap Nabi. Lalu kalau begitu bagaimana? Ya jangan cepat-cepat menyandarkannya kepada Nabi, itu saja. Kalau mau kita sandarkan, jelaskan, ini saya baca di buku itu, hadisnya diriwayatkan oleh imam itu nomor sekian. Nah, kita ambil contoh sini. Saya lihat di kitab, kita buka sini. Inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahdin. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1291. Bisa dirujuk. Sama rujuknya. Berarti kita sudah menyandarkannya ke Imam Bukhari. Karena Bukhari lah yang menyusun buku hadis. Hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian. Maka orang bisa lihat kitabnya, lalu diperiksa, gitu. Nah, kita tidak perlu lagi mempelajari hadis sahih, hadis dhaif, tidak kerja kita. Cukup kita mengamalkan amalan-amalan yang betul-betul sudah jelas sumbernya daripada Nabi SAW melalui kitab-kitab atau ulama-ulama yang kita pahami dia memang kredibel di bidangnya, pakar dan ahli di bidangnya. Sudah bebas. Tidak boleh kita taklid, ikut saja. Itulah ayat tadi, la takfu. La takfu, jangan engkau ikut yang sesuatu yang engkau tak tahu tentangnya, ikut-ikut saja. Pondok ayah, pondok dada. Dalam masalah keduniawian silahkan. Mengarang senang engkau baru ke situ. Mengarang senang baru ke situ, tak masalah. Itu masalah duniawi. Tapi kalau masalah agama tak mudah baru. Bahkan ada kelompok-kelompok pengajian kini yang ketat. Ketatnya begitu. Kalau tidak basanad, tidak boleh ngaji. Itu ketat mana? Tahu sanad. Gurunya dari siapa belajar? Gurunya dari siapa? Jelas sumbernya. Ketat. Ya memang ya, kita tidak boleh sembarang belajar. Ini agama nih. Ini syariat. Tidak boleh sembarang comot, sembarang guru, sembarang ustaz, sembarang mubali. Karena ini sifatnya majelis syariat yang akan diamal. Kecuali masalah sejarah, masalah akhlak, masalah cerita-cerita, tidak masalah. Tapi kalau masalah fikih, masalah akidah, dan yang berkaitan itu tak bisa sembarang. Ngaji yang sifatnya huru ke sana, huru ke sini yang tidak jelas sumbernya, dasarnya, dikhawatirkan.
Yang sejuk-sejuk saja. Ya, cari yang sejuk. Boleh, tidak masalah. Kita bukan melarang. Cuma jelas dasarnya. Jelas sumbernya. Jelas. Tidak perlu disebutkan kepada anak. Tidak. Ini mama dengar kajinya, hadisnya dari Imam Bukhari di sana. Tidak boleh. Kalau kita sudah tahu pasti, kita baca hadisnya atau kita dengarkan, ini bukunya jelas puasa Arafah begini jelas saya hadisnya. Cukup kita menyampaikan. Puasa Arafah itu kau fadilahnya. Lah tahu Pak. Yang tidak boleh awak tidak tahu sandarannya. Tidak tahu sandarannya. Seperti tadi. Jam 10 hari Senayan itu kau zikirnya. Jam 10 setiap hari Senayan kau zikirnya. Kita yang kurang. Awak tidak tahu di mana zikirnya. Tapi kalau sudah tahu pasti, puasa Senin Kamis, sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang subuh rakaat, tidak pada dulu di. Nah tahu pastilah pasti. Oke. Hadis-hadis palsu itu umumnya bersebaran tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan, tentang pahala-pahala. Juga termasuk nanti masalah akidah dan masalah amalan-amalan. Nah, supaya jangan jauh kita melala, kita balik ke sini. Intinya hati-hati jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya. Berdusta atas Nabi itu bisa jadi terjadi, kita katakan ini haram, ini halal, ini disuruh, ini dilarang, ini dianjurkan, ini disukai. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kita hanya memakai nama label Nabi. Tahu label? Kita labeli Nabi. Kok amalan Nabi ngomong label saja. Itu tidak boleh haram, halal, anjuran, disukai, dicegah, dilarang, berdosa, berpahala. Kalau tidak ada jelas sumbernya. Sebab kalau menghalalkan, mengharamkan, membolehkan, menindakkan, tidak hak kita. Mustafa. Itu Mustafa yang Mustafa itu. Si Mustafa aku lah tahu ibu sejarah. Yang biasa ila hadratil Mustafa itu Al-Mustafa, kita jawab tadi. Al-Mustafa itu orang yang dipilih. Mustafa orang yang telah dipilih, yang telah terseleksi dari sekian banyak dipilih. Nabi Muhammad disebut Al-Mustafa. Karena beliaulah yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul terakhir. Maka bernamalah Mustafa. Jadi kalau ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah itu. Yang baca mau jawab dulu. Kan kau pulang boleh dah. Janganlah balik bahasa nanti. Ila hadratil Mustafa kiramil Fatihah. Itu. Ila kepada hadrah. Hadrah itu kehadapan.
Hadah kan sama hadirin, hadirat. Hadirin, hadirat. Hadrah, hadrah kehadapan. Jadi kehadapan, kehadirat, kehadapan. Al-Mustafa, Nabi pilihan yang bernama Nabi Muhammad. Kita persembahkan kemuliaan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu artinya. Nah, kalau mau jawab. Kalau mengirim Al-Fatihah ke Nabi, itulah mengirim Al-Fatihah ke Nabi, itu masalahnya. Kalau banyak Fatihah ibu nak kirim ke Nabi. Sebenarnya yo. Lah. Balik kita ke balik, Bu. Di situ letaknya berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan berdusta atas nama selain Nabi. Karena kalau kita berdusta atas nama Nabi, itu berefek kepada hukum, kepada syariat, kepada amalan, kepada dosa dan pahala, kepada boleh dan tidak boleh, kepada perintah dan larangan. Dan itu berpengaruh kepada umat. Bayangkan seorang tokoh misalnya, seorang kiai, seorang alim, seorang ustadz, karena dia jadi panutan, karena dia didengar, karena pengikutnya banyak, atau orang suka sama dia, lalu dia keluarkan suatu fatwa, suatu keterangan, suatu penjelasan bahwa ini kata Nabi itu. Amalan ini, perbuatan ini adalah Nabi melakukan. Misalnya tidak, rupanya hadisnya palsu. Nah, apa yang beliau jelaskan diamalkan orang banyak, kan berefek pada hukum. Akibatnya orang salah. Nah, kalau salah dan beramal kan ditolak. Man amila, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya daripada kami, kata Nabi, kan tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya begitu. Tapi kalau si Anu berkata kepada kita semua, datang si Ami sinan, ini barangku dikeceknya, kok lama aja, dimakan berpalawa aja. Tapi dia mengecek sami tak pengaruh. Jadi yo lepas jalan. Malu ke makan kopalo gitu. Karena orang mengecek siami. Tapi kalau ustaz mengecek apa? Tidak orang. Jadi kepada para penceramah, para mubalik harus hati-hati memilih menyampaikan. Begitu juga ketika mendasarkan kajinya kepada Nabi. Di situ pentingnya para ustaz-ustaz, para mubalik, para guru-guru belajar mustalah hadis minimal dasar. Ya, anak-anak pesantren belajar itu dasar mustalah hadis, dasar ilmu tafsir, dasar usul fikih, sehingga jalehnya. Ketakutan kita itu ancaman bersiap-siap mendapati tempat duduk di neraka. Untuk kita bagaimana? Nancako, jangan capek-capek saja menisbahkan, menyangkutkan, menghubungkan kepada Nabi kalau tidak jelas. Tapi kalau sudah jelas, kita membaca, kita belajar, kita mendengar, langsung katakan puasa Arafah kokoh, puasa Muharram kokoh, Senin Kamis kokoh, salat sebelum zuhur ampe rakaat 2 rakaat kokoh, jaleh. Yang dilarang apa?
ma laisa laka bi ilmun. La taqfu, jangan engkau ikuti ma, apa yang tidak ada bagimu ilmu tentang itu. Lalu kamu katakan bagaimana begini, ilmu tidak ada. Ilmumu tentang itu tidak ada. Pengetahuanmu tentang itu tidak ada. Lalu kamu katakan bagaimana begini, jangan. Karena pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya. Berarti katakanlah sesuatu yang telah engkau ilmui kebenarannya, yang telah engkau dengarkan dari sumbernya. Baru katakan. Kalau enggak, jangan. Itu loh kata orang mah. Lah sambuh rami orang mengamalkan mah. Di Jawa berapa banyak orang mengamalkan. Itu enggak jelas kebenarannya. Enggak jelas. Bisa tertangkap. Itu hati-hati, waspada. Hadis di bawahnya berbunyi begini. La takzibu alayya. Jangan takzibu, kamu berdusta alayya, atas namaku, kata beliau. Fa innahu, karena sesungguhnya man kadzaba, siapa yang berdusta alayya, atas namaku, fal yalijinna, fa maka lam hendaklah, fal maka hendaklah, yalij masuk dia ke dalam neraka. Takut je tu. Halo. Fal yalijinna, anan fal yaliji, fa maka lam hendaklah, maka hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Jadi ancaman berat siapa yang suka-suka berbohong atas nama Nabi. Kalau begitu, jika kita akan menyampaikan sabda Nabi, hadis Nabi, jalih-jalihan sumbernya, bukunya, atau dari mas kita dengarkan. Lebih-lebih kita nan didengar orang loh. Didengar orang, dia acok bagi nasihat, acok mengaji, acok kultum, jalan-jalan dulu. Jangan comot kau kata Nabi kau mah, kau kecek Nabi kau mah, kau amalan Nabi kau mah. Jangan capek-capek. Syukur-syukur kalau tidak bagaimana? Ya? Kau sama yang tajuk, kau amalan Nabi mah, syukur alhamdulillah yo. Kalau tidak kau orang lain, ada orang lain misalnya, karena ya Pak. Bob dikatakan fal yalijin nar. Dua ancaman. Tadi fal yatabawwa. Tadi maknanya fa maka lam hendaklah. Yatabawa. Dia bersiap-siap atau mempersiapkan. Menempati maq'ad, tampak duduk di neraka. Kata ulama ko doa Nabi ko. Didoakan Nabi agar orang ko bertempat duduk di neraka. Kalau yang kedua, dipersilahkan, silahkan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari 106 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis berikutnya begini. Man haddatha anni, siapa yang haddatha, menyampaikan, meriwayatkan, haddatha, menyampaikan, meriwayatkan, menceritakan, haddatha, satu hadis anni daripadaku, ya, man haddatha, siapa yang meriwayatkan, menyampaikan daripadaku bihadithin, satu hadis, yura annahu kadhibun, yang dia yura, dia beranggapan, dia menduga, dia mengira annahu kadzib, bahwa hadis itu adalah dusta, tidak benar. Bakato artinya, tahu bakato? Anu ciri-ciri hadis dusta,
ciri-ciri hadis palsu salah satunya akal sehat kita sulit menerimanya. Akal sehat kita sulit menerimanya. Atau bertentangan dengan analah kita dengar hadis-hadis sahih yang lain, atau berkelebihan amik sehingga tahu ragu tayu hadis Nabi tain tak ragu sebab rasul ndak hadis Nabi nako, rasul nako ndak sahih nako. Atau pernah dahulu kadang-kadang kaji ketek-ketek atau di mana pernah guru menyampaikan ko rasulnya hadis palsu. Ada syak. Yura, dia menganggap, dia menduga, dia mengira, dia memandang annahu kadzib, bahwasanya hadis itu tidak benar, dusta. Kemudian tetap disampaikannya. Hati-hati. Tetap disampaikannya. Kalau bahasa tetap diceramahkannya. Fahuwa ahadul kadzibain. Maka dia termasuk salah satu daripada dua pendusta. Halo? Dia termasuk salah satu daripada dua pendusta. Atau pertama adalah mereka yang membuat hadis palsu. Yang kedua, dia sendiri yang menyampaikan hadis palsu. Maka bekerjasamalah dua orang, tukang bikin hadis palsu dan tukang sampaian. Maka dia termasuk salah satu daripada dua pendusta. Bisa rasul-rasulnya kok hadis Nabi, kalau rasul jangan sampaian. Jangan sampaian. Ragu kita, syak kita, bimbang kita. Sebab kita punya akal sehat. Dia bisa menapi, bisa menyadari. Tidak tahu pasti kita. Bahasa hukum memang hadis Nabi. Dikecian hadis Nabi, ragu dikecil tak kok yo beko. Jangan sampaian. Yura annahu kadzib. Dia menganggap itu adalah bohong. Jangan sampaian. Kalau disampaikan yo beko nyo terjerembab kepada salah satu dua dusta. Kita pernah sampaikan ke kawan-kawan dulu ketika duduk-duduk bersama ngaji-ngaji kitab, sampai kalau kita ragu, kalau kita nak jalan, nak faham, atau samar-samar, atau terbiang-biang, rasono, jangan sampai cari lain bahan. Cari bahan, sasambuahlah kaji. Tahu sambuah? Banyak ni kita sampai. Al-Quran itu 30 juz ni kita sampai. Banyak dan sahih lain hadis. Tinggal membaca dan pelajari. Jikalau berkata-kata, kalau ragu, antahiu tak indah. Tapi rasul-rasul itu, kalau rasul-rasul itu tidak usah sampai. Man haddasa anni bihaditsin. Siapa yang menceritakan, meriwayatkan daripadaku satu hadis, sementara dia ragu, syak, bimbang, atau barik sangkaannya kok memang hadisnya tidak betul, tidak sahih, jangan sampaian. Kalau disampaikannya terjebaknya kepada dua pendusta. Aku nan harus hati-hati awak. Ni awak cok mengaji ko kadang-kadang suka lo bagi nasihat gua. Alah. Awak kesambung tak? Awak seperti cok mengaji cok bagi nasihat.
Sajua kejiban dia tu datang apa ya, sajua bana. Wah, aku lu hadis-hadis kan? Mana jadi sumbernya? Jadi tidak harus semua yang kita dengar itu kita sampaikan. Yang akan disampaikan itu yang sudah tahu pasti sumbernya asalnya dari mana. Kalau tidak, inginnya menyampaikan, aku ambo danga-danga, gua diriwayatkan orang. Diriwayatkan, disampaikan, Nabi mengecek, tapi ambo tidak pasti loh. Itu pun tidak boleh sebenarnya. Setiap yang menyampaikan hadis Nabi, dia harus menyebutkan perawinya. Perawi itu orang yang mengumpulkan hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, banyak. Wallah. Kira-kira begitu. Barangkali ada di antara kita yang salamuku alun memahami itu bahayanya. Sejak ini kita harus hati-hati. Hati-hati dalam mengutip-ngutip, apalagi tentang fadilah, jangan capek-capek bana. Ibu-ibu lebih percaya enggak, Pak? Bukutip cik hadis. Sia yang bersalawat di hari Jumat, apa dosanya 80 tahun? Li menengah. Akak kita bisa nerima enggak? Bersalawat di hari Jumat, hapus dosa 80 tahun. Itu saya kalau ragu jangan sampai. Ketemu dalam kitab Durratun Nasiin. Ikan itulah masalahnya. Jadi kalau awak sin ya, awak memanglah ragu. 80 tahun hebat dia. 40 tahun. Entah ragu dan aja sampaian ragu. Tinggalkan apa yang kau ragu. Pegang apa yang dia yakini. Kalau diam. Enggak diam. Gitu. Jadi kebanyakan itu terjadi di fadilah. Pahala. Itu kebanyakan. Pahala. Termasuk salah satu surah yang banyak fadilah, tapi bertebaran hadis-hadis lima palsu, kata para ahli hadis, surah Yasin. Tapi orang tak peduli itu masalahnya. Bukan semua fadilah tentang Yasin itu palsu, tidak. Ada sekian banyak bertebaran hadis palsu yang tidak sahih, yang tidak benar Nabi mengecekkan. Tidak benar sama sekali Nabi mengecekkan. Hadis sahihnya ada ya, hadis yang bisa pakai ada, tapi hati-hati kita jangan sampai terjebak lantaran harap fadilah, harap pahala, harap ganjaran, harap keutamaan, lupanya sumbernya, dasarnya adalah tidak benar dari Nabi SAW, hanya kata orang saja. Terjebak antara dua pendusta. Dan yang paling berbahaya di bawah hadis. Kita cari nanti dalam kitab Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir hadis 2516. Bunyinya, faman kadzaba alayya, maka siapa yang berdusta atasku, bunya lahu baitun fi jahannam, bunya dibangunkan untuknya sebuah bait, sebuah rumah di jahannam. Di jahannam bukan di surga. Di jahannam.
Jadi kalaulah begitu ndak takut je kita menyampaikan hadis-hadis Nabi yang palsu teh. Aku lah ndak tahu lah. Begitu ancaman. Masih hobi yo kita menyampaikan hadis-hadis atau menyandarkan kepada Nabi atau mengatakan Nabi bagaimana begini, begitu mentu begini. Tak jadi sumbernya. Berarti orang ko binga. Tahu binga? Dah telingo lagi tapi tidak pernah binga. Kalau bahasa ni nek mamaknya terung bulik bersalah. Tahu terung bulik. Garam nama suak, lado nama suak, rasul nama suak. Ia ni nomor lalu. Dan melalui media aku kita panggil kepada orang-orang yang baru pandai berceramah atau orang-orang yang baru viral berceramah dan ingin viral. Jangan viral saya yang ketujuh. Jangan ingin viral saya tapi seleksilah, bertanyalah, bacalah, belajar banalah sesuatu yang disampaikan dan capek-capek nisbahkan, sangkutkan, hubungkan kepada Nabi. Bahayanya cukup besar. Melecehkan Nabi, berdusta atas nama orang biasa saja berdosa. Banginya kawak, apalagi berdusta atas nama Nabi itu sendiri. Jadi kita ulang balik, anak-anak muda, murid-murid kita yang baru pandai ceramah dan hobi ceramah atau ingin viral ceramah, ingin banyak jamaah, jala dibuat-buat, disampaikan, diadu-adukan suatu amalan yang dasarnya dari Nabi hanya karena ingin orang ramai, janganlah. Kenapa? Berat risikonya. Sebab kita telah merubah suatu ajaran, membuat suatu ajaran dan seterusnya. Kalau memang yang disampaikan oleh imam-imam besar, imam-imam mazhab itu jadi dasarnya kan. Eko menurut pendapat Imam Syafi'i pasti boleh berdasar. Imam Hambali, pasti Hanafi, pasti dasar Imam Maliki, imam-imam besar. Aduk mereka imam besar, ahli di bidangnya, faqih, alim di bidang hadis. Jadi sandaran, tidak masalah. Awak enggak doh. Awak enggak. Itu ketentuan-ketentuan. Nah, kemudian kesimpulannya sebelum ada yang bertanya. Jadi kesimpulan bahwa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dosa besar. Bahkan bisa berakibat jatuh kepada kekufuran jika sengaja. Kata Imam Az-Zahabi, kalau sengaja berdusta atas nama Nabi, bisa terjerembab kepada kekafiran. Kalau tidak tahu kita berdusta, terlongsong, terlanjur, cepat minta ampun, cepat tobat. Sebab siapapun yang bergelimang dalam dunia dakwah, mau tidak mau dia harus belajar hadis. Enggak perlu menjadi pakar hadis loh, tapi belajarlah hadis. Karena yang didakwahkan duanya, Syekh Quran, Syekh hadis, ke dakwahnya ada. Quran ada tafsirnya, hadis ada syarahannya. Rujuklah, jangan di karang-karang saya di yo Kapalo. Ke bagi kami-kami yang bergulat di dunia dakwah, maka jangan asa kagalak seorang, asa karami, asa kata siwa, asa wak kafiral sen. Kenapa? Berat resikonya. Tapi kalau sudah jale, rujukannya, bahannya, keterangnya, jale apa, sampaikan tak masalah. Entah.
Itu kesimpulannya. Berdusta atas nama Nabi, satu, tidak sama dengan berdusta atas orang lain. Yang kedua, berdusta atas Nabi, dosanya sangat besar, bahkan bisa mengakibatkan jatuh kepada kekufuran jika disengaja. Yang ketiga, berdusta atas Nabi ancamannya berat. Silakan catat sampai duduk di neraka. Atau silakan masuk neraka. Atau dibikinkan untuknya gedung rumah di neraka jahanam. Kan menakutkan ancaman. Yang sampai sia saja yang beramal lantaran kita yang menyampaikan. Nah, kau kajian lampau beramal orang lantaran kita menyampaikan, yang kita sampaikan salah, tidak benar, tidak berdasar, atau hadisnya palsu. Kesalahan orang itu kita memikul. Kita memikul. Makin banyak orang mengamalkan, makin banyak. Contoh, ambo salah menyampaikan, dan sengaja salah. Hanya gara-gara ingin senang hati ibu-ibu bapak, samu saji kuah beramal tentang amal itu. Ambo memikul dosa saudara lain. Dosa menyampaikan dan dosa diikuti orang. Dah, bapak-bapak ibu juga berdosa, bang kau berlu habis miang. Tahu berlu habis. Nak kunyah-kunyah, berlu habis. Dan garis bawahnya, lebih baik kita namanya selektif. Jangan asa dape, asa taranga, asa tahu langsung dipakai. Sedangkan beli baju ni kau kunyah lah banyak berkirai-kirai baju orang. Mari kupuk tabah ni tak muah kita nak berkukik tu. Kadang-kadang tabah kupuk tabah seng ini pada lain buat kacau ke bawah kan. Tu nak muahnya kita sembarang ambil, kita selektif. Kaji betul lah. Dan diamalkan begitu je. Jangan nampak orang begitu. Betul lah. Di TV itu tak pedoman. Di YouTube ini tak pedoman. Maka kalau ragu, tanyalah kepada orang yang kita anggap tahu di bidang itu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, yang mengerti tentang persoalan itu jika kamu tidak tahu. Bertanya itu obat bodoh. Nah, silakan Bu. Yang tua-tua. Ya. Oh, semen syuruk. Salat subuh berjamaah. Subuh berjamaah di masjid kah? Lalu duduk-duduk di masjid sampai matahari terbit. Bisa mengaji, bisa berdoa, bisa berzikir. Yang terbaik taklim. Kalau ada orang taklim setelah subuh, lebih baik daripada baca Quran, daripada berdoa, daripada berzikir. Kebanyakan orang justru main dah, lagi serang, lari ke sudut. Lalu terbit matahari, naik kira-kira sejangka. Namanya waktunya isyraq. Salat sunat 2 rakaat. Dalam hadisnya dinilai pahalanya dinilai sama dengan umrah. Bukan sama dengan umrah, pahalanya. Kalau sama umrah nak mau orang kapan kemakalai. Tutut terapel saudara Jokowi. Hadisnya bisa dipakai. Bisa jadikan dasaran hadisnya. Salat di masjid subuh, duduk, hendak pulang. Matahari muncul, lah tinggi sejangka, kira-kira 15 minit. 10, 15, 20 minit masih bisa lah naik matahari ke teh. Tagak namanya isyraq. Isyraq adalah matahari sudah naik sekadri rumhin, sepenggalah atau satu ombak.
itu awal waktu duha. Salat sunat 2 rakaat, niatnya salat sunat syuruk atau isyraq, maka dinilai pahalanya sama dengan umrah. Ya Bu, ada di sini. Tapi ulama membantah itu salat duha. Salat duha yang di awal waktu, maka terjadilah ikut perbedaan pemahaman. Tidak masalah, yang penting salatnya. Yang penting salat. Iya Bu, itu Bu. Atau masih celah ini. Ustazku bawa iya. Boleh Bu, pulang Pak. Kalau mau baca-bacaan cukup Bu. Lai terengah. Ada ustaz kami di muka ustaz kami itu terletak sekian banyak air, atau diletakkan air, atau diletakkan air kuah air segala macam. Kemudian ustaz kau mengaji manua, berzikir, kadang dibaca Al-Fatihah, kadang baca salawat, macam. Lalu diambil balik air cukup diminum. Lagi barakatnya lagi. Aduh, hilang awih. Orang sakit bolehkah begini Bu? Ini ada ruqyah Bu. Seorang alim, seorang saleh, kalau dia mau meruqyah orang boleh. Dibacakan Al-Fatihah ke ayat ko. Lalu ditiupkan baca Al-Fatihah itu ke ayat. Meminta berkahnya, lalu minta kesembuhan kepada Allah melalui itu. Namanya bertawassul. Sebagian ulama membolehkan, karena pernah dikerjakan sahabat dulu. Malahan boleh baca kul-kul, ayat kursi, Allah, falak, kenapa ditiup, minumkan. Sebagian ulama membolehkan. Ada dasar-dasarnya. Ada karena bertawassul keberkahan daripada Al-Fatihah atau ayat kursi atau kul-kul tadi. Sembuh tidak sembuhnya tergantung di Allah. Karena Allah yang menyembuhkan. Itu namanya upaya. Upaya. Kalau orang cekot itu ingin dengan. Kalau kita saja boleh. Zanzam. Zanzam. Kelebihan Zanzam itu ada. Air Zanzam tergantung dengan niat si peminumnya. Ya, kita ulang. Air Zanzam itu sesuai dengan niat peminumnya. Kalau peminumnya niatnya untuk kesembuhan, niatkanlah itu, lalu mintakan kepada Allah. Tiupkan ke situ, baca doa. Ya Allah, melalui air Zamzam kau, sembuhkanlah penyakit yang kau alami. Bismillah. Minum. Bacakan Fatihah boleh. Bacakan ayat boleh. Kan meminta. Memohon kepada Allah melalui ayat-ayat. Di karehan, kalau orang ingin menengah, karehan. Tapi kalau untuk awak saya di karehan. Zanzam. Kata kaji mau dengar, oh tak semua Zanzam siko yang Zanzam Makkah tu. Memang taknya. Malah kesamuanya. Cuma ada dulu Zanzam itu kan persu misalnya. Tetapi ada kelebihannya air Zanzam tu dicampur air biasa berubah menjadi air Zanzam. Cuma banyak nak campurnya. Kelebihan air Zanzam tu. Dah. Salat duha saja. Salat duha saja.
Salat syuruk itu kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis dan fikih dilakukan di masjid. Bagi orang salat jamaah subuh di masjid, lalu dia tidak pulang, duduk di masjid sampai matahari naik, kemudian dia salat 2 rakaat dengan niat salat syuruk atau isyraq tuh. Tapi kalau di rumah duha saja. Duha saja. Jangan. Jangan. Syuruk saya masjid itu loh. Pokoknya salat di masjidnya. Salat pula duduk di masjid itu, itikaf di situ, salat di situ. Tapi kalau lelaki di rumah bisa tidak syuruk lah, niatkan duha. Manisnya kan sama. Manisnya sama. Sama-sama manis. Nah, kira-kira begitu. Silakan. Wudu, ya. Kalau menyapu leher enggak, menyapu tengkuk enggak. Cuma menyampaikan sapuan ke tengkuk ada. Balikkan ke depan. Cuman menyapu ambil air, sapu ke wudu, setahumu seperti ini hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Tidak sahih betul. Sampai. Ambil air spesial bisa membebaskan tengkuk dari neraka, itu hadisnya tidak sahih. Lah Ibu. Semoga berfaedah. Hati-hati berdusta atas nama Rasul, menisbatkan, menyandarkan, menghubung-hubungkan kepada Rasul, kepada Nabi segala hal. Lebih baik hati-hti daripada terjerembab. Sekian saja. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.